keluarga belajar, bersama kami inilah program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang kerajinan berbahan bonggol jagung. Seperti apa prosesnya? Mari kita simak. Permisi. Dengan Kang Edi? Iya. Misi Kang, saya Gladys. Iya. Saya pingin tanya-tanya nih Kang, seputar bonggol jagung, boleh ya? Oh, Boleh. Pertama nih Kang, saya pengen nanya usahanya dulu nih. tapi mendingan duduk dulu ya. Oh boleh, boleh Ayo, banget Kang. Ayo, yuk. silakan. Kalau boleh tahu nih Kang, kenapa sih Kang memilih usaha ini? Ide awalnya sih sebenarnya tuh hanya satu. Saya dikasih cenderamata merchandise dari teman. Ternyata itu adalah yang saya perhatikan itu adalah bonggol jagung. Setelah kurang lebih 6 bulan, saya nggak tahu, saya ketemu lagi itu. Akhirnya saya penasaran ini bagaimana. Akhirnya saya kembangkan lah ini. Sejak kapan nih Kang sudah menggeluti usaha bonggol jagung? Yang jelas saya ini uji cobanya itu dari tahun 2008 sampai kepada 2010. 2 tahun itulah saya uji coba terus-menerus. Sampai saya menemukan betul-betul formula untuk yang namanya pengawetan daripada bonggol jagung secara alami yang betul-betul go green. Yang tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak itu manusia itu sendiri. Perkembangannya gimana sih Kang sejauh ini? Perkembangan dari bonggol jagung atau limbah organik itu sebenarnya masih prospeknya masih panjang. Dikarenakan bahwa di Indonesia atau dunia, terutama di dunia kerajinan, ini kalau kita mempergunakan suatu bahan baku yang menyeleneh atau dari sampah, itu orang pasti masih meragukan. Meragukannya itu adalah satu dari kemampuan, kekuatan, dan segala macamnya. Apakah ini akan timbul pembusukan dan semuanya. Nah, ini masih panjang sekali prospeknya, tapi saya punya keyakinan bahwa bonggol jagung ini akan mendunia. Itu saja. Nah, ini pun juga bonggol jagung bukan hanya bonggol jagung saja sebenarnya yang bisa. Itu diantaranya adalah kulit salak, biji salak, kulit alpukat, biji alpukat, sampai kepada bangkuang. Dan kebetulan sekali, posisi saya di Kota Bogor, limbah dari tukang asinan di Kota Bogor ini melimpah. Jadi kenapa kita tidak manfaatkan? Nah, inilah saya sebagai pembuktian kepada para generasi muda lah ya, bahwa kalau kita mau usaha, kita mau kreatif, kita mau inovasi dengan alam lingkungan sekitar dan limbah di lingkungan sekitar, itu bisa dijadikan added value atau nilai tambah untuk dia sendiri. Itu dia. Satu. Yang kedua, saya lebih dominasinya sebenarnya bukan kepada produksi. Saya lebih dominasinya adalah keliling Indonesia untuk mengajarkan kepada anak-anak muda bagaimana dia untuk mencintai rasa lingkungan. Yang kedua, dia bisa manfaat daripada limbah itu sendiri. Yang ketiga, dia juga adalah mendapatkan suatu added value. Yang keempat itu adalah sekarang dunianya udah zamannya ekonomi kreatif. Variasi dari kreasi bonggol jagungnya apa aja sih Kang? Kreasi daripada bonggol jagung yang saya selama dari tahun 2010 sampai kepada 2014-15 kemarin, itu saya kategorikan dari 4 jenis. Yaitu satu, jenis daripada jenis besarnya itu adalah untuk interior. Interior itu terdiri dari yang sudah saya buat, itu adalah interior itu adalah kap lampu, jenis-jenis lampu dari lampu duduk, lampu gantung, lampu dinding, semuanya. Itu interior dan sketsa, pembatas ruangan, dan ornamen juga demikian. Semuanya itu bisa kita buat. Terus cara Akang memasarkan produk Akang sendiri itu gimana? Cara pemasaran saya sendiri tadinya tuh hanya satu, dampaknya dari media. Gara-gara ini adalah dari bahan nyeleneh,
dari sampah yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Akhirnya ini semuanya jadi di blow up. Akhirnya masuk ke blow up, masuk ke dunia maya. Akhirnya alhamdulillah seluruh dunia udah tahu. Minat pelanggan yang sampai saat sekarang terutama pelanggan saya fanatik itu rata-rata dari luar. Ada satu diantaranya itu adalah dari Nijmegen Belanda. Setiap saya buat produk baru itu pasti dia menanyakan. Itu dia. Satu. Yang kedua, pelanggan-pelanggan saya mayoritas itu dari luar. Tapi saya tidak pernah mengekspor. Tidak pernah. Yang ketiga lagi, kalau untuk saya sistemnya itu adalah job order. Dan saya tidak pernah buat produk yang banyak. Hanya orang-orang tertentu saja. Terus cara bikin dari mentahnya bonggol jagung sampai jadi ke kap lampu atau sampai jadi ke produk. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini adalah bahan bonggol jagung yang dalam keadaan masih mentah. Ini yang dalam keadaan yang sudah kita proses. Nah, ini waktunya tuh 7 bulan. Nah, inilah yang kita treatment. Jadi yang inti utamanya itu adalah dari bahan baku mentah ini menjadi bahan baku produksi ini. Itu lamanya 7 bulan. Yang tadi saya ceritakan juga sebelumnya itu adalah dari mulai bahan baku mentah, kita bersihkan, kita treatment mempergunakan ramuan saya, dijemur selama 2 minggu, ditreatment kembali pakai garam, dari situ dijemur lagi, akhirnya jadi begini. Dari kap lampu kita bikin ini yang namanya ini diamplas dahulu. Setelah diamplas, kita bikin dipotong-potong. Ya, dipotong-potong. Nah, kayak begini dia. Oke, sudah dipotong-potong, ini udah diamplas lalu, ini kita potong-potong, yaitu dengan ukurannya 1,5 cm. Setelah itu kita satu demi satu kita buat. Dan jangan lupa kita harus ada mal. Mal itu adalah cetakan. Nah, cetakannya jangan yang pusing-pusing, yang ada di depan mata kita. Jadi supaya kita tidak beli mal. Yaitu contohnya kayak bikin pakai paralon. Nah, itu dia. Nanti kita satu. Nah, kayak begini. Oke. Nah, setelah udah dipasang dibentuk begini, ini harus diamplas dahulu. Diamplas benar-benar jadi ini rata. Sudah rata banget semuanya, baru kita yang namanya bolong-bolongin. Mempergunakan bor. Kenapa? Supaya sinar dari lampu itu sendiri itu keluar. Oke, setelah daripada udah dibor semuanya, kita amplas lagi. Dan maka itu kita harus mengenal jenis daripada amplas itu sendiri. Nah, setelah daripada itu baru kita masang yang namanya dudukannya. Kap lampu ini kan harus ada dudukannya. Setelah kita ini udah kita amplas, tapi yang di bawah itu jangan dibolongin. Kenapa jangan dibolongin? Masalah ini duduk, nanti takut ada rayap dan segala macamnya masuk. Yaitu binatang serangga lah. Tuh, setelah itu kita bikinlah persis kayak gini. Baru kita yang namanya tempelin yang namanya barang-barang elektrikalnya. Kap lampunya untuk on off-nya. Kenapa harus pakai on off? Supaya ada aksesorisnya saja. Nah, ini pun juga kita bisa modifikasi. Nah, caranya gampang. Nah, supaya ini begitu ini bisa panjang. Iya, tuh. Jadi orang pas begitu mau beli nggak pusing sama ininya. Jadi kita tinggal masukin saja. Ini nanti yang namanya kita finishing. Finishingnya apa ya? Nah, finishingnya ini kita semprot. Nah, sekarang tergantung daripada satu pola permintaan itu sendiri.
Kalau saya di sini sistemnya itu adalah natural. Nah, biasanya dikatakan saya biasa sama orang asing, itu ini hanya diamplas saja, nggak diapa-apakan. Tuh, hanya yang namanya satu adalah disemir saja. Disemir. Nah, tapi semirnya semir natural. Ada semir natural. Tapi kalau orang Indonesia sendiri itu biasanya tuh disemprot mempergunakan melamik. Itu adalah larinya ke toksin. Yang mempergunakan campuran melamik dengan thinner. Thinner itu adalah racun. Biasanya saya tidak pernah mau. Atau bisa pakai melamik tapi dicampurnya lagi pakai sistemnya melamik water base. Betul-betul go green. Setelah itu baru akhirnya ujungnya nanti jadi bisa mengkilat. Boleh dong Kang kasih tips dan motivasi untuk para warga belajar di rumah? Tipnya hanya gampang, satu. Yang tadi yang saya katakan, kita harus kreatif, kita harus jujur. Kita mau nggak berubah? Dan satu lagi, kita mau nggak? Kita yang namanya berani berbeda dari orang lain. Soalnya saya lihat daripada perjalanan pengusaha yang sukses dan semuanya, mereka berani tampil beda. Tapi beda dengan tanda kutip. Tapi dia juga harus konsisten. Jangan memikirkan dengan yang namanya alasan klasik modal lah inilah. Itu sebenarnya diri kita sendiri sudah ada modal. Ustadz dukun dengan modalnya duit, doa, usaha, ikhlas, tawakal. Itu yang kita pakai. Jadi saya harapkan kepada seluruh pemuda Indonesia, tak usah berpikir yang jauh-jauh, di lingkungan Anda sendiri itu bisa dijadikan added value atau nilai tambah. Itu bisa. Jadi tidak ada satupun yang sebenarnya pengangguran di Indonesia. Oke Kang, terima kasih banyak atas ilmunya sudah mau berbagi dan sudah mengajarkan saya bagaimana cara melestarikan Bonggol Jagung. Sama-sama. Kalau gitu sekarang saya mau pamit pulang dulu. Oke deh. Sukses selalu buat kakek ini. Ayo, mangga. Yuk. Demikianlah sajian dari kami, semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Ikuti terus program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Gladys Dewantari pamit undur diri, salam belajar, salam kreatif.